isu poros baru gimana P3 nanggepinnya? Isu poros baru sampai sejauh ini kok saya melihatnya makin menipis. Awalnya agak santer, biasa ya. Terus kemudian sekarang sudah mulai menipis ya. Namanya politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi, tetapi kemungkinannya kok kami melihat kecil dengan adanya poros keempat itu. Karena pertama, dari teman-teman PKS, apa ya mau semudah itu? Kan dia sudah beberapa kali bilang komitmen dengan Anies. Terus kalau poros baru Sandi AHY memang PKS setuju aja. Karena kita belum melakukan komunikasi politik. Apa iya PKS tidak mengusulkan kadernya? Kan di PKS kan banyak kadernya gitu kan yang hebat-hebat. Apa iya tiketnya diserahkan begitu saja? Jadi banyak problem terkait munculnya poros baru itu. Gitu. Jadi sampai sekarang poros baru itu menjadi bagian kecil dari dinamika politik yang ada di Indonesia, termasuk juga di P3 karena P3 masih konsisten dengan hasil Rapimnas. Gitu. Mas Awi, tapi kan soal poros baru ini kan udah ada manuver juga sebelumnya dari Mas Sandi gitu yang bertemu sama elit-elitnya PKS gitu. Apakah itu artinya komunikasi sempat dibangun gitu? Dalam konteks Pak Sandi mengajak mereka bersama-sama masuk dalam koalisi besar. Meskipun kalau kita melihat ada perbedaan kutub ya antara PDI dengan PKS, tapi barangkali itu bisa bersama-sama karena di beberapa pilkada PKS juga bisa berkoalisi dengan PDI. Berarti memang ada ajakan dari Mas Sandi. Tapi kan bukan poros baru. Iya. Tapi komunikasi untuk bisa sama-sama masuk ke poros koalisi yang besar. Soal kemudian jadi bergabung atau tidak, itu sekali lagi kembali ke mekanisme politik. Komunikasi yang dilakukan oleh Pak Sandi ketemu dengan elit-elit PKS itu dalam konteks untuk bisa bersama-sama. Dan rencana kan ada pertemuan secara teknis antar Bapilu, tetapi kan belum terlaksana soal itu. Terus kemudian berkembang bahwa yang dilakukan oleh Pak Sandi menjahit komunikasi politik itu dianggapnya sebagai membentuk poros baru. Ya namanya wacana politik ya biasa sah-sah saja dilakukan, disampaikan. Tapi sekali lagi partai itu memiliki mekanisme. Dan Pak Sandi sudah melaporkan ke Pak Mardiono langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya poros yang baru itu, yang baru kemarin deklarasi di Majapahit, Surabaya, sudah sampaikan ke Pak Mardiono. Ya Pak Mardiono memahami karena konteksnya Pak Sandi berkomunikasi dengan elit Demokrat, dengan elit PKS itu dalam konteks untuk masuk sama-sama menjadi koalisi besar mendukung Ganjar Pranowo. Terus kemudian ada isu yang menggelinding setelah Pak SBY menyampaikan pidatonya, keprihatinannya menyebut nama menteri. Saya sudah cek. Ya namanya komunikasi politik sebelum orang mendaftar ke KPU kan boleh-boleh saja dong. Tetapi konteksnya untuk masuk dalam koalisinya Pak Ganjar Pranowo. Ya berarti memang yang dikatakan Pak SBY itu memang Mas Sandi ya? Maksudnya. Saya nggak tahu. Karena Pak Sandi tidak, karena Pak SBY, pertama Pak SBY tidak menyebut nama. Yang kedua, Pak SBY menyebut Kabinet Indonesia Kerja. Kalau Kabinet Indonesia Kerja berarti 2014-2019. Pak Sandi tidak jadi menteri di situ. Kan Kabinet Indonesia Kerja kan yang disebut oleh Pak SBY. Makanya nggak perlu kami tanggapi secara serius karena yang disebut Kabinet Indonesia Kerja. Begitu. Kalau terkait parpol pengusung Ganjar, apakah membuka peluang untuk Demokrat masuk? Semuanya kita buka peluang untuk masuk. Tetapi sekali lagi, soal masuk ke koalisi kami ini koalisi kebersamaan, persaudaraan, musyawarah mufakat yang kita kedepankan. Kalau mau gabung, ayo silahkan bergabung. Apalagi Mbak Puan dengan Mas Ahy sudah pernah ketemu. Meskipun follow up dari pertemuan itu juga masih ditunggu seperti apa. Ya mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan kami sehingga yang mengusung Pak Ganjar partainya bertambah, kekuatannya bertambah karena kalau partai politik itu semakin banyak yang mengusungnya, calon presiden itu semakin banyak yang mengusung, itu akan semakin bagus. Setidaknya mesin politiknya bisa bertambah. Namun demikian, komunikasi informal saja. Kami dengan elit-elit Partai Demokrat yang ada di fraksi, ya saling bincang satu sama lain lah, menjajaki komunikasi. Gimana ini, kapan ngopi-ngopi? Nah, ketika ngopi-ngopi kan tidak harus dimaknai koalisi.
barangkali di situ ada kesamaan pandangan, kesamaan pendapat, kemudian ada kecocokan, kan gitu aja sebenarnya.